Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan terkait budaya bisnis di dunia barat. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami ada Ainun Nuril, Fatihatur Rizky, Akbar Fatoni, Wahyu Alfa, Dimas Karisma, Picas Pradipta, dan Seli Susilowati. Di sini kami akan mendiskusikan beberapa hal. Yang pertama, budaya dunia barat, budaya Eropa Barat, budaya Eropa Latin, budaya Eropa Nordik, budaya Eropa Jerman, suku Anglo, Anglo-Saksonisasi, dan budaya Eropa Timur. Quotes dari Mahatma Gandhi yaitu "No culture can live if it attempts to be exclusive." Pada bagian ini, budaya bisnis dikelompokkan menurut kesamaan letak geografis yang juga dipengaruhi dengan unsur yang diklasifikasikan berdasarkan sistem global. Perbedaan dengan bagian sebelumnya yaitu pada bagian ini, Rusia dan Turki dimasukkan ke dalam dunia barat. Rusia bersama negara sekelompoknya dimasukkan ke dalam klaster Eropa Timur, sedangkan Turki yang di dalam sistem klasifikasi global dimasukkan dalam klaster Timur Tengah, pada bagian ini dimasukkan ke dalam budaya barat karena keanggotaannya terhadap Uni Eropa. Eropa tidak terbentuk melalui kesamaan ras maupun bahasa, akan tetapi melalui peristiwa sejarah dalam kehidupan umat manusia. Walaupun secara sederhana Eropa digambarkan sebagai kesatuan benua, akan tetapi Eropa tidak pernah secara jelas ditetapkan baik secara budaya, politik maupun geografis. Terdapat perbedaan terutama di perbatasan timur Eropa yang memiliki kehidupan kurang stabil dan kurang memiliki otonomi, baik secara politik maupun budaya. Satu hal yang menjadikan Eropa menjadi objek menarik yaitu adanya Uni Eropa yang menaungi negara-negara Eropa. Uni Eropa tercipta pasca Perang Dunia Kedua. Negara terdampak memulai pembentukan Uni Eropa yang digunakan sebagai dewan untuk membangun dan mempromosikan nilai fundamental. Uni Eropa telah berkembang menjadi sebuah badan dengan lembaga-lembaga bersama di tingkat ekonomi, sosial budaya, dan politik, di mana negara-negara anggota telah mendelegasikan sebagian dari kedaulatan mereka. Dalam konteks budaya, terdapat perbedaan perspektif mengenai nilai dan praktik budaya yang seperti apa. Terdapat keseragaman yang meningkat dalam cara urusan diatur dan dalam cara masyarakat menjalankan kehidupan mereka, terutama berkat efek Uni Eropa. Negara Eropa ini sendiri memiliki sikap yang ambivalen terhadap konsep budaya Eropa, sementara Uni Eropa berbicara tentang keinginannya untuk mengembangkan entitas budaya yang bersatu. Yang lain berbicara tentang perlunya melestarikan banyak budaya asli negara Eropa. Seseorang yang mengaku orang Eropa cenderung mengarah ke Uni Eropa sendiri atau penyatuan Eropa. Politik dan budaya Eropa saat ini adalah hasil dari gangguan sistem feodal dan konflik berikutnya. Aliran Yunani, Romawi, dan Yahudi Kristen dalam budayanya adalah yang membuat Eropa unik. Perbedaan regional yang disebutkan sebelumnya banyak berkaitan dengan pengaruh peristiwa-peristiwa dalam sejarah yang dibawa ke kehidupan sehari-hari. Kekaisaran Romawi dengan hierarkinya yang ketat dan sistem hukumnya yang terkodifikasi, serta invasi Viking yang mempertahankan komunitas lokal yang sebagian besar independen dengan hukum dan hierarki mereka sendiri, menjadi pengaruh dan titik awal dari gambaran perbedaan antara klaster Eropa. Selanjutnya, saya akan menjabarkan budaya bisnis di Eropa Latin. Budaya bisnis dalam Eropa Latin bisa dimulai dari Kekaisaran Romawi yang ditandai dengan adanya proses mengelola dan mengorganisir dalam masyarakat yang dicirikan oleh bahasa-bahasa Romawi yang sangat dekat dengan bahasa Latin dan sistem hukum bergaya Romawi serta gereja-gereja Katolik Roma yang kuat. Di Eropa Latin, ada pendekatan yang lebih pribadi untuk mengelola dan mengatur pemerintahan. Terdapat pula birokrasi yang sangat maju di negara-negara Latin. Tetapi lapisan hierarki dan prosedur yang terlibat dalam menyelesaikan suatu masalah terlalu diformalkan sehingga pengerjaannya lebih cepat dan lebih efisien. Itulah mengapa adanya ketergantungan pada keluarga dan hubungan pribadi serta koneksi untuk bekerja di sekitar sistem. Namun, sebaik apapun pengelolaannya, dalam Romawi bos adalah bos dan otoritas orang bertumpu pada kebutuhan rakyat suatu negara akan aturan yang kuat. Bahkan seringkali adanya ketergantungan dan loyalitas terhadap otoriter dan ketidakpercayaan terhadap sistem otoriter pada umumnya. Dalam sebuah studi kepemimpinan di Italia pada sebuah perusahaan dijalankan oleh dua orang, seperti pasangan dan saling berbagi kepercayaan serta saling melengkapi. Yang satu memainkan peran pemimpin dan menghabiskan sebagian besar waktunya dengan kontak eksternal dan mencari informasi yang akan memungkinkan dia menyesuaikan tujuan perusahaan. Saat melakukannya, dia mengawasi apa yang terjadi di dalam perusahaan. Peran yang lain mengasumsikan diri sebagai manajer dalam pengertian tradisional, memusatkan perhatiannya pada apa yang terjadi dalam lingkup internal perusahaan,
sambil tetap memonitor luar. Sementara itu, kepemimpinan di Prancis digambarkan sebagai kepemimpinan tunggal dengan bawahan sebagai bos kecil. Klaster Eropa juga dicirikan memiliki skor rendah dalam hal praktik orientasi manusia. Konstruksi orientasi manusia ini membahas tingkat kepedulian, toleransi, dan dukungan yang diberikan kepada orang lain. Sebagai klaster dengan praktik orientasi manusiawi yang lebih rendah, kepentingan diri sendiri, demikian juga kurangnya perhatian terhadap orang lain. Namun, dalam hal ini pertimbangan untuk keluarga, negara-negara yang bersangkutan cenderung secara kolektif, menunjukkan loyalitas dan kekompakan yang lebih besar kepada keluarga mereka. Eropa Nordik. Awal mula terbentuknya budaya dalam Eropa Nordik adalah dengan dimulai kehadiran bangsa Viking yang menyapu atau menjajah negeri Skandinavia dan menduduki bagian Eropa Utara. Mereka membantu memperkuat kontras antara karakteristik budaya orang utara dan kekasaran Romawi. Bangsa Viking tidak memiliki hierarki yang berlebihan dan tidak ada sistem kontrol yang rumit. Namun, sebaliknya, mereka mempertahankan komunitas independen yang besar masing-masing dengan hukum dan badan pengaturannya sendiri. Warisan bangsa Viking tentang swasembada, keadilan, egalitarisme, dan demokrasi tercermin dalam cara bisnis masa kini yang dijalankan di negara-negara Skandinavia, yaitu di Norwegia, Swedia, Finlandia, dan Denmark. Di sebagian besar perusahaan, bos lebih dilihat sebagai pemimpin tim dan fasilitator kelompok daripada sebagai pembuat keputusan yang delegasi tugas kepada orang lain. Namun, dengan demikian, karyawan sering didorong untuk mengekspresikan pendapat mereka secara bebas di rapat dan pendapat semua orang menjadi pertimbangan saat membuat keputusan. Namun, keputusan akhir seringkali berada di tangan pemimpin tim atau bos itu sendiri. Negara-negara di Eropa Nordik memiliki suatu ciri khas, yaitu mereka berpegang teguh pada pendekatan terhadap sistem otoritas. Penduduk di negara tersebut tidak menganggap bahwa mereka yang sebagai orang-orang terpencil harus diterima tanpa adanya rasa ragu atau curiga. Namun, ketika penduduk Eropa Nordik bertemu dengan orang-orang tersebut, penduduk Eropa Nordik akan mempertanyakan mengenai keputusan mereka dan berharap untuk mengkonsultasikan dalam isu-isu yang mempengaruhi mereka nantinya. Mereka yang mengelola dan yang dikelola secara sosial tidak jauh berbeda dengan budaya yang ada di Eropa Latin, dengan lebih menekankan pada pekerjaan yang dilakukan daripada posisi dalam hierarki. Manajer tidak dianggap sebagai ahli dalam segala hal, tetapi diharapkan dapat menggunakan keahlian tersebut secara efektif di antara rekan kerja mereka. Karakteristik ini tercermin dalam posisi negara-negara Eropa Nordik pada dimensi budaya yang berkaitan dengan jarak kekuasaan seperti yang dirancang oleh Hotchkiss tahun 1993 dan proyek Globe seperti yang dijelaskan dalam bab 2. Yang kelima adalah budaya Eropa Jerman. Pemisahan budaya Jerman dan Eropa Nordik tidak sebesar klaster lainnya dalam Host dan kawan-kawan tahun 2004. Sebagaimana tercermin dalam preferensi umum karyawan perusahaan untuk bekerja dalam sebuah kelompok daripada melakukannya sendiri. Di Jerman, posisi hierarkis tidak dapat dipisahkan dari orang yang menjabat seperti layaknya pekerja di Belanda. Adanya kecenderungan terhadap kepatuhan formalis antara karyawan perusahaan yang beroperasi pada tingkat dan area yang berbeda. Adanya kekhawatiran terhadap hal rinci mencerminkan konsep universalisme dan juga dimensi Hofstede, yaitu penghindaran ketidakpastian. Perusahaan Jerman sangat bergantung pada para ahli dan pengetahuan mereka untuk meminimalkan rasa tidak aman. Untuk alasan yang sama, cenderung mengadopsi perspektif jangka panjang dalam membuat keputusan strategis. Kemudian selanjutnya adalah budaya suku Anglo. Istilah Anglo adalah singkatan dari Anglo-Saxon, yang mana digunakan untuk menggambarkan orang kepulauan Inggris dan mereka yang bermigrasi ke Amerika Utara dan Australia. Sebagian besar suku Anglo-Saxon atau Angles adalah suku lain dari Eropa Utara yang menetap di Britania. Kemudian penggunaan istilah British mencerminkan persatuan campuran unsur-unsur yang membentuk budaya mereka melalui dimensi budaya Hofstede,
Inggris dapat dicirikan memiliki lebih sedikit jarak kekuasaan dan penghindaran ketidakpastian yang lebih rendah daripada negara tetangganya. Inggris akhirnya menjadi bagian domain dari entitas politik yang lebih besar yang mana sekarang di Inggris dikenal sebagai Kerajaan Inggris dan Irlandia Utara yang mencakup Wales, Skotlandia, dan Irlandia Utara. Pada saat yang sama pula, warga Inggris atau masyarakat Inggris dikenal lebih individualis dan lebih ambisius atau agresif daripada orang lain di benua Eropa. Pendekatan Inggris yang lebih fleksibel terhadap manajemen sangat kontras dengan bahasa Latin dan pendekatan Nordik. Dan Inggris melihat organisasi sebagai pasar di mana orang menegosiasikan apa yang harus dilakukan. Dan pada umumnya kita ketahui bahwa Inggris enggan berinvestasi dalam pelatihan untuk jangka yang panjang. Sifat dari ekonomi pasar liberal yang diregulasi, di mana tujuannya adalah memaksimalkan keuntungan dalam waktu yang relatif singkat. Sifat orang Inggris yang sangat berorientasi individual, mereka bekerja dengan pekerjaan yang dianggap terpisah dari kehidupan pribadi. Selanjutnya, Anglo-Saksonisasi. Istilah Anglo-Sakson di kalangan politik Eropa biasanya merujuk pada penawaran peningkatan komitmen di antara anggota baru Uni Eropa dengan menggunakan keuntungan dan pasar bebas, tetapi justru mengorbankan tanggung jawab sosial. Sikap yang berbeda terhadap Uni Eropa sebagaimana yang tercermin dalam kebijakan ekonomi mencerminkan secara eksplisit atau pada norma dan nilai budaya. Budaya Eropa Timur. Pengaruh besar pada budaya Eropa Timur adalah Kekaisaran Rusia dan hegemoni Soviet. Rezim pasca revolusi khususnya memiliki efek mendalam di negara-negara Eropa Timur. Sebelum Trebesi akhirnya jatuh, negara-negara di bawah kekuasaan Soviet dicirikan oleh organisasi yang sangat autokratis dan terpusat dengan banyak tingkat birokrasi yang mencerminkan adanya hierarki ganda, politik dan bisnis berjalan beriringan, dan obsesi dengan perencanaan negara. Warisan sistem administrasi komunis adalah apa yang harus dihadapi oleh masyarakat Eropa Timur dan Tengah sejak awal 1990-an. Ketika praktik politik dan ekonomi Barat diperkenalkan, kesempatan untuk mengambil peran dan tanggung jawab yang serupa dengan tetangga Barat mereka masih dipandang sebagai ancaman, terutama oleh mereka yang tumbuh dan bekerja di bawah rezim lama.